Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasria Ella Sama dengan NIM 153421002. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tahap perkembangan otak pada anak. Nah, video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Neuroscience. Ya, langsung saja teman-teman kita masuk pada pembahasan materinya. Nah, adapun pembahasan yang pertama kita bahas di sini yaitu pengertian otak. Di sini otak dikatakan adalah pusat dari tubuh manusia yang tersusun dari miliaran sel saraf dan sejumlah jaringan pendukung yang saling terhubung untuk mengatur sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Perkembangan otak anak menjadi salah satu poin penting yang mempengaruhi pertumbuhan mereka. Perkembangan otak anak dimulai sejak dia masih berada dalam kandungan. Kemudian di sini ada tahap perkembangan dan pertumbuhan otak anak. Nah, tahap perkembangan otak anak dimulai sejak ia berada di dalam kandungan. Pada awal masa kehamilan, pembentukan fondasi otak si kecil mulai berkembang menjadi otak dan juga saraf tulang belakang yang kemudian akan terus berkembang seiring bertambahnya usia kehamilan. Nah, pada tahap perkembangan dan pertumbuhan otak anak ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan otak anak di trimester pertama. Nah, pada usia kehamilan 7 minggu, perkembangan otak anak dan wajah janin mulai berkembang. Tahap perkembangan otak anak dan pertumbuhan otak terbagi menjadi 3 bagian utama yang nantinya saat si kecil lahir akan menjalani fungsinya. Adapun 3 bagian utama pada otak yang nantinya akan menjalani fungsinya yaitu otak neokorteks. Neokorteks ini disebut juga neopolium, inokorteks atau korteks 6 lapis. Neokorteks ini adalah seperangkat lapisan korteks otak besar pada mamalia yang terlihat dalam fungsi otak tingkat tinggi seperti persepsi sensorik, kognisi, pembangkit perintah motorik, serta penalaran spasial dan bahasa. Kemudian di sini ada batang otak dan otak besar. Sistem ini berfungsi menghubungkan sistem saraf pada tulang belakang dan mengatur sistem pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, keseimbangan tubuh, dan juga refleks. Kemudian yang terakhir otak limbik. Nah, otak limbik ini mengatur atau memproses emosi dan sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Nah, itulah penjelasan dari 3 bagian utama pada otak yang terdapat pada tahap trimester pertama. Kemudian kita lanjut pada tahap perkembangan otak trimester kedua kehamilan. Nah, pada kehamilan trimester kedua, pertumbuhan otak si kecil mulai dapat mengatur diafragma dan otot dada untuk berkontraksi yang nantinya akan digunakan si kecil untuk latihan bernafas. Pada usia kehamilan 21 minggu, si kecil sudah dapat menelan cairan di dalam kandungan. Dengan kata lain, kemampuan perasaan pada si kecil juga mulai terlatih. Pada akhir dari trimester kedua, otak si kecil sudah mulai dapat mengatur pernapasan dan tekanan darah. Kemudian lanjut pada perkembangan otak trimester ketiga kehamilan. Pada usia kehamilan trimester ketiga, berat otak si kecil di dalam kandungan sudah mulai bertambah sebanyak 3 kali lipat dari ukuran awal, sehingga perkembangan otak sistem saraf dan otak si kecil lebih meningkat. Pada saat usia kehamilan ini, perkembangan otak si kecil akan dipengaruhi oleh kesehatan ibu hamil.
pada pembahasan selanjutnya di sini ada tahap perkembangan otak anak usia 3 tahun. Nah, pada tahap perkembangan otak anak usia 3 tahun ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama bermain. Bermain merupakan cara yang bagus untuk membantu perkembangan otak si kecil. Bermain bisa berupa permainan, berbicara, atau bernyanyi. Misalnya ciluk bak dan memegang boneka mainan lalu ibu bermain peran. Hal seperti ini dapat merangsang perkembangan otak anak. Ajaklah anak berbicara, mewarnai, menyusun balok untuk meningkatkan imajinasi dan kreasi pada anak. Nah, kemudian gunakan cara yang kedua, yaitu memberikan kenyamanan. Si kecil juga dapat merasakan stres. Maka dari itu, peluklah si kecil agar mereka tahu bahwa ibu selalu ada untuk menghibur dan membantu mereka saat suasana hati mereka tidak baik. Sejumlah penelitian menemukan bahwa perhatian, kasih sayang, dan dukungan ibu dapat membantu perkembangan emosional pada anak. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan singkat dari saya mengenai tahap perkembangan otak pada anak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.